Hari ini, kita akan merenungkan 8 indikator yang menunjukkan bahwa kamu mungkin memiliki pikiran jenius ketika datang ke menemukan solusi untuk masalah. Kita akan menggali ke dalam karakteristik yang mungkin sering diabaikan, tetapi sebenarnya merupakan tanda-tanda bahwa kamu adalah seorang ahli pemecahan masalah yang luar biasa. Jadi, tetaplah di sini dan tonton video ini sampai selesai. Inilah 8 tanda bahwa kamu seorang yang jenius dalam mengatasi masalah. Tanda yang pertama, kemampuan melihat pola-pola tersembunyi. Pelajaran pertama membahas kemampuan untuk melihat pola-pola tersembunyi sebagai tanda kecerdasan dalam mengatasi masalah. Orang yang memiliki pikiran jenius seringkali memiliki kecenderungan untuk melihat hubungan dan pola yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Mereka mampu mengidentifikasi korelasi yang kompleks dan menarik kesimpulan yang mendalam dari data atau informasi yang diberikan. Kemampuan ini membawa perubahan positif dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah. Dengan melihat pola-pola tersembunyi, kamu dapat mengenali akar permasalahan dan merancang solusi yang lebih efektif. Oleh karena itu, jika kamu sering menemukan diri kamu menangkap pola-pola dan hubungan yang tidak terlihat oleh orang lain, itu mungkin adalah tanda bahwa kamu memiliki kecerdasan unik dalam mengatasi masalah. Tanda nomor 2, fleksibilitas berpikir yang tinggi. Tanda kedua kecerdasan dalam mengatasi masalah adalah fleksibilitas berpikir yang tinggi. Orang dengan pikiran jenius cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan dengan cepat menyesuaikan strategi mereka saat dihadapkan dengan tantangan baru. Mereka tidak terpaku pada satu cara pandang atau pendekatan, tetapi bersedia untuk mengeksplorasi berbagai solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Fleksibilitas berpikir ini membawa perubahan positif dengan membuka pintu untuk ide-ide inovatif. Dalam menghadapi masalah kompleks, kemampuan untuk melibatkan berbagai sudut pandang dan merancang solusi yang tidak konvensional seringkali menjadi kunci keberhasilan. Jadi, jika kamu merasa nyaman beroperasi di luar batas-batas pemikiran konvensional dan senang mencari solusi yang unik, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki tingkat fleksibilitas berpikir yang tinggi. Tanda nomor 3, kemampuan mengidentifikasi prioritas. Pelajaran ketiga membahas kemampuan mengidentifikasi prioritas sebagai tanda kecerdasan dalam mengatasi masalah. Jenius, masalah cenderung memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas dengan cepat dan efektif. Mereka bisa membedakan antara informasi yang penting dan yang kurang relevan, memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek-aspek kunci dari suatu masalah. Kemampuan ini membawa perubahan positif dengan memastikan penggunaan sumber daya, baik waktu maupun energi secara efisien. Dengan mengidentifikasi prioritas, kamu dapat mengatasi tantangan dengan lebih terarah dan efektif. Oleh karena itu, jika kamu merasa mampu memilih prioritas dengan bijaksana dan mengatasi esensi dari suatu masalah dengan cepat, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kecerdasan dalam mengelola prioritas. Tanda nomor 4, kreativitas dalam pencarian solusi. Tanda keempat, kecerdasan dalam mengatasi masalah adalah kreativitas dalam mencari solusi. Orang dengan pikiran jenius seringkali memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam menanggapi suatu masalah. Mereka tidak terpaku pada cara-cara konvensional, melainkan senang mengeksplorasi ide-ide baru yang dapat membawa solusi yang lebih baik. Kreativitas dalam mencari solusi membawa perubahan positif dengan memperkaya repertoire solusi yang mungkin. Dengan memanfaatkan kreativitas, kamu dapat menemukan pendekatan yang unik untuk masalah yang sulit. Oleh karena itu, jika kamu merasa senang menggali ide-ide kreatif dan menciptakan solusi yang baru dan inovatif, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kecerdasan dalam mencari solusi.
Jenius masalah memiliki sikap yang terbuka terhadap ide-ide baru dan selalu siap untuk memperdalam pengetahuan mereka. Mereka tidak ragu untuk belajar dari pengalaman atau mendengarkan pandangan orang lain, bahkan jika itu bertentangan dengan pemahaman mereka sebelumnya. Keterbukaan terhadap pembelajaran membawa perubahan positif dengan memastikan evolusi dan peningkatan dalam cara berpikir. Dengan selalu terbuka terhadap ide-ide baru, kamu dapat mengembangkan perspektif yang lebih luas dan memperkaya wawasanmu terhadap masalah. Oleh karena itu, jika kamu merasa senang belajar dari pengalaman baru dan bersedia menggali ide-ide yang mungkin bertentangan dengan keyakinanmu, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kecerdasan dalam terus-menerus. Itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kecerdasan dalam terus-menerus belajar. Tanda keenam, kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Tanda keenam, kecerdasan dalam mengatasi masalah adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Orang dengan pikiran jenius mampu dengan cepat dan efektif beradaptasi dengan perubahan situasi atau keadaan. Mereka tidak terjebak dalam keterpakuannya pada rutinitas atau cara pandang tertentu, melainkan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan dinamika yang terus berubah. Kemampuan beradaptasi ini membawa perubahan positif dengan memastikan kelangsungan dan keberlanjutan dalam menghadapi masalah. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci kesuksesan. Dengan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, kamu dapat mengatasi tantangan dengan lebih efisien dan mengambil keuntungan dari peluang yang muncul. Selain itu, kemampuan beradaptasi juga memungkinkan kamu untuk tetap tenang dan terfokus dalam menghadapi ketidakpastian. Orang dengan kecerdasan dalam mengatasi masalah mampu melihat perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebagai hambatan. Oleh karena itu, jika kamu merasa nyaman dan mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan fokus, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kecerdasan yang tinggi dalam menghadapi tantangan hidup. Tanda ketujuh, kepekaan terhadap detail yang penting. Pelajaran ketujuh membahas kepekaan terhadap detail yang penting sebagai tanda kecerdasan dalam mengatasi masalah. Jenius masalah cenderung memperhatikan detail yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat dan menganalisis aspek-aspek kecil yang dapat memiliki dampak besar pada solusi suatu masalah. Kepekaan terhadap detail membawa perubahan positif dengan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan adalah hasil dari pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah. Dengan memahami setiap detail yang relevan, kamu dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan efektif. Oleh karena itu, jika kamu sering menemukan diri kamu memperhatikan detail-detail kecil dan merasa bahwa itu penting untuk pemecahan masalah, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kecerdasan dalam mengatasi masalah. Tanda ke-8, kemampuan mengelola stres dengan baik. Tanda terakhir, kecerdasan dalam mengatasi masalah adalah kemampuan untuk mengelola stres dengan baik. Jenius masalah memiliki kecenderungan untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi tekanan atau situasi yang sulit. Mereka tidak membiarkan stres menghambat kemampuan mereka untuk berpikir secara rasional dan menemukan solusi yang efektif. Kemampuan mengelola stres membawa perubahan positif dengan memastikan bahwa kamu dapat tetap produktif dan kreatif bahkan dalam kondisi yang mendatang. Dengan tetap tenang, kamu dapat mempertahankan perspektif yang jernih dan mengambil keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu, jika kamu merasa mampu mengelola stres dengan baik dan menggunakan tekanan sebagai motivasi, jika kamu merasa mampu mengelola stres dengan baik dan menggunakan tekanan sebagai motivasi untuk menemukan solusi, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kecerdasan yang tinggi dalam mengatasi masalah. Dalam mengeksplorasi kecerdasan dalam mengatasi masalah, kita menyadari bahwa ini bukanlah kemampuan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Sebaliknya, ini adalah serangkaian karakteristik yang dapat dikembangkan dan diperkuat oleh siapapun yang berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Jadi, apakah kamu merasa bahwa beberapa atau bahkan semua tanda-tanda ini mencirikan dirimu? Atau mungkin ada tanda lain yang kamu rasakan relevan?
Berikan pendapatmu di kolom komentar dan mari saling berbagi pengalaman. Dan sampai jumpa di video berikutnya.